Kita lanjutkan kuliah fisika. Kalau tidak salah ini sampai ke video nomor 18. Dan pada video ini kita akan bahas efek panas. Kita minta tinta dulu. Efek panas. Ini adalah korelasi panas dengan proses-proses yang terjadi. Efek panas itu. Jadi pada universe ini, di alam semesta ini, proses-proses apapun ya, umumnya disertai perubahan energi. Misalnya pada saat uap mengembun mengeluarkan panas. Untuk menguapkan air dibutuhkan panas, dan seterusnya. Ini proses-proses itu disertai perubahan panas. Nah, dengan atau energi ya, perubahan energi dengan mengatur energinya, manusia bisa mendorong terjadinya suatu proses. Nah, ini penting pada industri kimia. Jadi kalau kita ingin menguapkan air, kita ketahui bahwa pada saat air menjadi uap itu butuh panas penguapan. Sehingga untuk membuat air menguap ya kita tambahkan panas. Sebaliknya kalau kita ingin mengubah uap menjadi cairan, maka kita ambil panasnya, maka dia akan mengembun. Nah, kita bisa mendorong terjadinya proses. Tadi salah tulis saya ini penting ya. Nah, salah satu bentuk energi adalah panas. Nah, energi yang lain misalnya adalah energi mekanis, energi listrik, dan seterusnya. Salah satu bentuk energi panas. Nah, pada industri kimia, panas berfungsi sangat penting. Jadi tidak ada pabrik kimia yang tidak memanfaatkan panas ya. Jadi pabrik itu bisa untung kalau ekonomi energinya sehat ya. Kebutuhan energinya bisa dikontrol secukupnya saja. Nah, itu adalah dalam
Energi kimia penting. Nanti dalam kuliah teknik kimia saudara akan banyak belajar mengenai panas ini pada pendidikan teknik kimia. Panas dibahas secara mendalam. Dan pada fisika ini dibahas konsep dasar panas secara umum. Yang dibahas di fisika hanya dua, yang A adalah panas sensibel. Ini panas yang terkait dengan perubahan suhu benda, menaikkan suhu dari benda itu dari 70 ke 80 derajat Celcius, berapa panas yang dibutuhkan, itu adalah panas sensibel. Lalu yang kita bahas pula di fisika nanti adalah panas laten. Kalau bahasa Inggrisnya latent heat, kalau panas sensibel tadi ya sensible heat. Terkait dengan perubahan fasa. Misalnya penguapan, peleburan, dan lain-lain. Penguapan, peleburan, dan lain-lain. Jadi ini peleburannya. Dan lain-lain. Oke. Sekarang kita bahas konsep dasar penting tentang panas ini. Yang pertama adalah panas berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Jadi otomatisnya, alamiahnya panas pindah dari yang suhu tinggi ke suhu lebih rendah. Kalau mau pindah dari panas dari benda yang suhu rendah ke benda panas dari benda suhu rendah ke suhu tinggi, kita harus berusaha. Ada alatnya, misalnya refrigeration dan sebagainya. Tapi umumnya alamiah kita akan pindah, panas akan pindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ini asas yang pertama. Yang kedua, asas Planck. Ini saudara sudah belajar di SMA. Ini kalau ada benda memberikan panas kepada benda lainnya, maka ada panas yang diberikan,
ada panas yang diterima. Maka yang berlaku adalah panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima. Ini pada akhirnya adalah hukum kekekalan panas. Lebih luas lagi, lebih umum, ada hukum kekekalan energi yang sangat penting untuk teknik kimia. Banyak dibahas di pendidikan teknik kimia lebih lanjut ya, pada semester lanjut dibahas neraca atau hukum kekekalan energi, tapi bentuknya bukan dalam bentuk asas Planck, tapi dalam bentuk yang disebut nanti neraca panas. Ini pada semester lanjut dari fisika. Semester 2, 3, 4, 5 nanti akan banyak belajar neraca panas. Nah, ini bisa dilakukan kalau sudah belajar mengenai termodinamika, yaitu mengenai konsep entalpi. Kalau sementara ini di fisika kita bahas konsep dasar panas dulu. Pada kuliah ini sebagai dasar dibahas panas atau kekekalan panas dengan pandangan fisika. Oke, itu asas Planck. Sekarang berikutnya yang ketiga adalah untuk panas sensibel. Persamaan atau rumus untuk panas sensibel itu panas terkait perubahan suhu. Sering kalau bahasa Inggrisnya ini adalah sensible heat. Rumus dasarnya adalah Q, saya kira sudah belajar di SMA, M C T2 min T1 atau Q M C delta T. Q adalah panas, ini adalah massa bendanya yang berubah panas. Ini adalah delta suhu ya, T besar aja kita pakai.
kenaikan suhu, jadi P2 min T1 ya. Beda suhu ya, kenaikan ini panas masuk, berarti kalau itu kenaikan suhu. Lalu ini disebut apa? Kapasitas panas spesifik. Nah, ini satuannya adalah kenaikan suhu ya, kenaikannya suhu, satuannya suhu. Panas masuk, satuannya ya panas. Massa satuannya ya massa, kilogram atau apa. Sehingga kapasitas panas spesifik ini sering juga orang nyebutnya kapasitas panas saja. Tapi yang lengkap adalah kapasitas panas spesifik itu adalah panas per massa per suhu. Ada juga yang memakai istilah kapasitas panas itu adalah untuk panas per massa saja. Panas per suhu saja. Jadi MC. Tapi bisa juga kapasitas panas itu adalah panas per massa per suhu. Macam-macam istilah. Tapi yang penting sudah perhatikan nanti satuannya panas per massa panas per massa suhu atau panas per suhu. Itu aja yang penting. Di buku-buku berbeda mungkin istilahnya berbeda. Jadi MC delta T. Lalu satuannya untuk Q panas itu bisa macam-macam, kalori, kilokalori, bisa juga BTU, sistem Inggris atau engineering, bisa juga joule. Kalau M tentunya massa ya bisa gram, kilogram, pound, dan lain-lain. Lalu delta T itu bisa derajat Celcius, bisa derajat Fahrenheit. Sehingga C itu adalah bisa kal per gram derajat Celcius, bisa juga kilokalori per kilogram derajat Celcius, bisa juga BTU per pound derajat Fahrenheit, dan lain-lain ya. Ini juga dan lain-lain. Lalu berapa kesetaraannya? Misalnya kita sering pakai itu 1 BTU itu kira-kira 252 kalori ya. 1 joule adalah 0,24 kalori, misalnya 1 beda suhu itu sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit misalnya. Lalu kita ingat 1 kal per gram derajat Celcius itu sama dengan 1 BTU per pound itu LB singkatannya, Leibs ya harusnya, pound derajat Fahrenheit. Nah, BTU per pound derajat Fahrenheit dan lain-lain. Bisa dilihat di
daftar konversi atau bisa di internet gampang sekali. Nah, rumus tersebut berlaku jika C tetap. Jika C berubah terhadap suhu, atau C adalah fungsi suhu, maka ditinjau interval suhu sangat kecil dt, sehingga perubahan C praktis sangat kecil, sehingga rumus bisa dipakai. Jadi berlaku apa? dq m c delta t, kalau sangat kecil di t. Bisa juga diintegralkan dari T1 T2. Integral dq adalah Q, sehingga diperoleh Q integral dari T awal T2 M C dt. Q M C dt integral, ya. Ini rumus yang sering kita pakai. Jadi kalau C di atas C fungsi suhu, maka integralnya M integral C dt. Ingat bahwa panas suhu naik butuh panas, kemudian suhu turun, membuang panas. Ini rumusnya. Kemudian untuk beda suhu T2 min T1 tidak terlalu lebar, C bisa dianggap tetap. Jadi pakai rumus yang di depan tadi. Kemudian yang perlu kita ingat, untuk gas ada dua jenis C, yaitu CV adalah C pada volume, proses volume
tetap. Lalu kita kenal Cp. C pada tekanan tetap. Jadi kalau untuk pemanasan gas itu ada dua jenis proses, yaitu pada volume tetap atau pada tekanan tetap. Itu Cp-nya berbeda. Pada ada penyebabnya adalah karena usaha luar. Nanti akan dibahas lebih lanjut di kuliah termodinamika. Tapi yang perlu diingat, untuk gas ideal Cp min Cv bedanya adalah R. R adalah tetapan gas. Ingat, PV nRT ya. Ingat, PV sama dengan nRT. Sekarang kita lanjutkan untuk panas perubahan fasa. Itu nomor 4 ya. Panas laten. Panas untuk perubahan fasa. Misalnya menguap adalah mengubah cair menjadi uap, melebur, dan lain-lain. Melebur itu apa? Dari padat menjadi cair, misalnya es melebur. Nah, rumusnya gimana ini? Q sama dengan M kali lambda. Adalah panas adalah massa yang berubah fasa. Lambda adalah panas laten. Nah, kalau itu penguapan ya panas laten penguapan. Kalau peleburan ya panas laten peleburan. Jadi kalau ini satuannya misalnya pakai kalori, ini pakai gram, maka panas latennya adalah kalori per gram. Bisa juga BTU per pon dan seterusnya. Nah, lambda atau pada saat berubah fasa zat murni atau suhu zat murni tidak berubah. Kalau campuran berubah ya. Jadi kalau misalnya H2O dari air ke uap, itu suhunya tidak berubah. Kalau campuran H2O, air dan etanol, nah itu pada selama menguap dia suhunya bisa berubah. Tapi dalam pelajaran fisika kita bahas zat murni saja, sehingga suhu pada saat perubahan fase itu biasanya tidak berubah.
Nah, nilai lambda tergantung suhu. Misalnya panas penguapan air pada 100 derajat Celcius akan berbeda dengan panas penguapan air pada suhu 200 derajat Celcius misalnya. Nah, ini nanti akan kita bahas persamaan-persamaannya di tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak akan bahas itu. Kita cukupkan teorinya. Sebenarnya hanya 4 itu dan semuanya sudah dikenal di SMA. Kita akan hanya memberikan contoh-contoh yang lebih komprehensif, contoh aplikasi yang komprehensif dan juga yang terkait dengan bidang teknik kimia. Kita mulai dengan aplikasi 1. Misalnya air mendidih. Suhunya berapa ini? 100 derajat kalau 1 atmosfer. Sebanyak 5.000 gram dicampur dengan air 25 derajat Celcius sebanyak 6.000 dan air 40 derajat Celcius sebanyak 2.000 gram. Kapasitas panas spesifik air adalah 1 ya. Jika panas hilang ke sekeliling dapat diabaikan ingin dicari suhu akhir campuran. Analisis misalnya ini ada air 100 derajat Celcius 5.000 gram, ada air 25 derajat Celcius 6.000 gram, air 40 derajat Celcius 2.000 gram dicampur menjadi 1 air. Nah, ini T derajat Celcius, ini berapa ini? Berapa T hasil campurannya itu? T derajat Celcius ada 3 komponen. Nah, sekarang kita buat sketnya. Ini
C. Air 100 ini air 40 derajat Celcius, ini air 25 derajat Celcius, dicampur. Nah, suhunya di mana ini? Suhu akhirnya ini mendekat, saling campur. Ini mau di mana? Di AB atau di AC? Di BC ya. Ada dua kemungkinan yang harus kita pikirkan. Yang A begini, ini 40, ini 25 derajat Celcius. Nah, campurannya di sini suhu akhir. Jadi suhu akhir antara 40 sampai 100 derajat Celcius. Jadi air yang di A ini naik suhunya, si B juga naik, sedangkan yang cairan C, air C itu turun. Jadi campurannya di antara B dan C, yaitu antara 40 sampai 100 derajat Celcius. Di B, kemungkinan yang lain, ini A, B, C, ini 100 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Nah, campuran akhirnya di sini. Suhu akhir. Kita nggak tahu ini di mana ini suhu campuran airnya yang besar ini. Ini ya, kita tahu setelah ada perhitungan, tapi untuk perhitungan kita harus tahu di mana ya. Kita misalkan aja yang A dulu. Kita tinjau yang A. Gimana gambarnya? C, A, B, ini 25, jumlahnya atau ini yang 100 ya. Ini adalah 5.000 gram. Ini 40 derajat Celcius sebanyak 2.000 gram. Ini 6.000 gram. Campurannya di sini. Nah, ke sana. Jadi yang membuang panas adalah C, yang menerima panas adalah A dan B. Kita pakai asas black. Diberikan panas yang diterima. Nah, yang diberikan dari C berarti apa? MC delta T. Jadi 5.000 kapasitas panas 1 turun dari C ke T. Jadi C itu adalah 100 min T. Panas yang diterima oleh A 6.000 kali 1, suhunya naik dari
25 sampai T. Jadi ini T min 25. Dan yang menerima lagi adalah P, yaitu 2000 1 T min 40. Ini kita bagi 100, bagi 1000 ya. 5 jadi 500. 5T 6T min 150 plus 2T min berapa ini? 2 kali 40 80. Jadi ini 8 tambah 5 13T sama dengan 500 dengan 150. Ini 230 berarti 730. T adalah 730 bagi 13. T adalah kalau saudara hitung 56,2 derajat Celcius. Nah, ini cocok. Di antara 40 dan 100. Oke ya. Sekarang kalau kita nganggap yang tadi, yang B, gimana? C, B, A, ini 100 derajat Celcius 50 gram, ini 40 derajat Celcius 2000 gram, ini 25 derajat Celcius 6000 gram. Terus misalkan suhu campurannya di sini T. Berarti kan kalau tadi di atas ya, di antara BC. Kalau sekarang di antara A dan B. Sekarang kita pakai asas Planck. Panas yang diberikan panas yang diterima. Oke. Nah, sekarang kalau gambar ini yang berikan yang mana? B dan C. A menerima. Jadi ini A menerima, dia naik. B turun. C juga turun. Jadi C dulu 5000 1 kali 100 min T plus 2000 1 kali 40 min T. Ini harus sama dengan yang menerima 6000, CP-nya 1 dari T min 25 sama bagi 1000 jadi 500 min 500 kurangi 5T plus 8. 2000 kali 40 adalah 2 kali 40 adalah 80 min 2T itu sama dengan 6T min 150. Berapa hasilnya ini? 5 dengan 2 7 dengan 6 13T sama dengan berapa?
580 tambah 150. 600, 0 masih 1. 5 tambah 8 ada 3. Masih 1. 2 sama 5, 7. Jadi T-nya 730 per 13. Ini kalau dihitung 56,2. Jadi sama hasilnya. Jadi kesimpulannya apa? Pemisalan suhu akhir tidak mempengaruhi hasil hitungan. Oke. Sekarang kita ambil contoh yang kedua, aplikasi 2. Air atau es ya, es suhu min 30 derajat Celcius sebanyak 5.000 gram dicampur dengan air sebanyak 6.000 gram. Kapasitas panas spesifik air dan es adalah, kalau air, si air 1, dan es katakanlah 0,5. Lalu kalor atau panas peleburan es lambda misalnya adalah 80 kal per gram derajat per gram saja ya. Ingin dicari kondisi akhir. Ada 2 pertanyaan itu, fasanya apa? Kemudian juga suhunya berapa? Oh, ini padat dicampur dengan cair, jadinya apa ya? Padat apa cair apa campuran padat dan cair? Bisa juga.
Ada 3 kemungkinan. Untuk analisis dulu ya. Ada 3 kemungkinan. Yang A, fase air S lalu suhunya berapa? Antara 0 sampai min 30 sampai 0 derajat Celcius. Kalau masih fase air es semua, berarti suhunya harus antara min 30 sampai 0. Karena kalau 0 sudah lebur toh. Lalu fase akhir air bersuhu berapa? 0 sampai sini 25. Atau fase akhir campuran es dan air, suhunya berapa? Nah, 0 derajat. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Kalau kita sket, ini ada es min 30 derajat Celcius, ini naik menjadi es 0 derajat Celcius ke sana. Kemudian ini ada air (25 derajat Celcius). Ini bergerak ke sana. Nah, ketemunya di mana? Kalau A itu bertemunya di apa? Di sini ya. S suhunya min 30 sampai 0. B itu di sini. Air suhunya 0 sampai 25. Kalau di sini, ini adalah kemungkinan C. Ini berupa apa? Campuran es dan air, suhunya berapa? 0 derajat Celcius. Oke. Jadi kita bahas kemungkinan A dulu. Jadi fase es, suhu antara min 30 sampai 0 derajat Celcius. Jadi pakai asas baik lagi. Yang diberikan panas yang diterima. Nah, yang memberikan panas apa ini? Air. Airnya berapa? Airnya adalah 6000
Sorry, airnya 5000 ya. Sorry, airnya 6000. Airnya 6000. C, air adalah 1. Kemudian suhunya berubah dari berapa? 25 sampai 0. Tambah lagi apa? Masih berjalan lagi ke A. Dia melebur dulu. Jadi 6000 kali 1. Sorry, panas peleburannya bukan bentar. Kita ulangi lagi saja. Kita gambar tadi ya. S min 30 derajat Celcius. Jadi S 0 derajat Celcius. Ini menjadi air 0 derajat Celcius. Ini menjadi air 25 derajat Celcius. Campur, ini berjalan ke sana, ini ke sana. Nah, campurannya ada kemungkinan di sini. Ini adalah A. Campuran akhir berupa S, suhunya antara min 30 sampai 0. Yang B adalah di sini. Keadaan akhir adalah air, suhunya antara 0 sampai 25. Lalu yang penggunaan 3 adalah C di sini. Fasanya campuran es dan air, suhunya 0 derajat Celcius. Oke, itu yang kita tulis di muka. Sekarang kita kemungkinan A dulu. Kemungkinan A adalah fasa akhir es, suhu antara min 30 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Kita pakai asas black. Diberikan panas yang diterima. Yang memberikan apa ini? Air. Dari 25 derajat Celcius menjadi es, suhunya T. Jadi panas yang diberikan adalah massa airnya 6000. C air adalah 1. Suhunya turun dari 25 ke 0. Ditambah melebur 6000 kali panas peleburannya adalah 80 plus turun suhunya sampai ke A. Jadi 6000, tapi bentuknya sudah S, jadi 0,5 kali 0 min, tidak tahu, T ya, 0 min T ya, 0 min T. Ini harus sama dengan yang diterima oleh S ini. Jadi massa S 5000 kali S adalah 0,5, suhunya
naik dari T ke dari min 30 ke T. Nah, ini saudara bisa sederhanakan menjadi, bisa hitung sendiri dan seterusnya aja ya. Saudara akan dapat T sama dengan 100,9 derajat Celcius. Apa kesimpulannya? Kalau kondisi A itu suhunya harus antara min 30 sampai 0 derajat Celcius. Sedangkan ini ketemunya adalah 100,9 derajat Celcius. Jadi ini adalah tidak mungkin. Jadi pikiran A tadi salah. Kita coba pikiran B sekarang. Suhu akhir, fase akhir yang B, air, suhu 0 sampai 0 sampai 25 derajat Celcius. Panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima. Yang memberikan panas sekarang airnya 6000, CP-nya 1, suhunya turun dari 25 ke suhu akhir T. Itu diterima oleh S. Naik dari suhu min 30 sampai 0. C-nya 0,5, 0 min 30 plus melebur 80 kalau leburnya plus naik suhu. Lihat di diagramnya ya. Sekarang jadi air, jadi kapasitas panasnya 1, naik suhu dari T, dari 0 sampai T, 0 sampai T. Sehingga ini dan seterusnya bisa saudara hitung aljabar sederhana, akan ketemu T-nya adalah min 29,5 derajat Celcius. Ini gimana? Juga tidak mungkin ternyata. Karena apa? Kalau fase akhir itu air, maka suhunya mesti antara 0 sampai 25 derajat Celcius. Hasilnya adalah min 29,5 derajat Celcius. Ini sudah es, jadi tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin yang akan terjadi yang C ini apa tadi? Fase akhir campuran es dan air, suhunya berapa? Suhu 0 derajat Celcius. Jadi fase akhirnya adalah campuran es dan air, suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian bisa juga kita hitung berapa es yang melebur dan berapa
Jadi artinya ada es mencair dan atau air ada yang membeku. Ada air membeku atau es mencair. Nah, kita harus cari berapa. Misalnya, kita misalkan ada air yang membeku. Misal air yang membeku sama dengan X gram. Terus panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima. Nah, kalau ada air melebur, air membeku, sekarang gimana ini? Air yang membeku X, berarti suhu air jelas suhu campuran air adalah 0 ya. Suhu campuran 0. Jadi yang terjadi apa? Semua es naik suhu ya. Semua es naik suhu dari min 30 sampai 0 dan semua air turun suhunya sampai 0 derajat. Jadi panas yang diberikan, airnya turun 6.001 dari berapa? 25 ke 0. Plus ada sebagian air yang membeku. Jadi X yang membeku airnya kali kalau leburnya 80. Ini panas yang diterima oleh apa? Oleh es untuk naik suhu dari min 30 sampai 0. Jadi esnya 1000, 0,5, 0, min 30 derajat Celcius. Nah, ini kalau saudara hitung dan seterusnya, saudara akan dapat X sama dengan min 937,5. Apa ini artinya? Jadi pikiran kita air membeku itu salah. Jadi yang terjadi ada es yang mencair sebanyak 937,5 gram. Jadi kesimpulannya, suhu akhir sama dengan 0 derajat Celcius. Fase akhir ada air tadinya 6.000, ketambahan es yang melebur atau mencair atau melebur ya. Es mencair atau es melebur ya, tambah 937,5 sama dengan 6937,5 gram. Lalu esnya berapa? 5.000. Mula-mula yang melebur atau mencair 937,5
dikurangi ya, berarti tinggal 4062,5 gram. Jadi suhu airnya 0, pas airnya 6937 gram, esnya 4062 gram. Oke, ini adalah aplikasi yang kedua, kombinasi antara panas sensibel dan panas laten. Kita akhiri video yang ke-18 ini. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti di video 19, aplikasi lagi mengenai efek panas. Terima kasih.